Halo Sobat Piknikers, pada episode kali ini kita akan mengunjungi 6 tempat wisata yang recommended di kota Solo versi The Piknikers. Apa saja itu? Ikuti terus video ini. Oke, yang pertama kita mulai dari wilayah utara yaitu Museum Puro Mangkunegaran. Museum Puro Mangkunegaran berada di dalam kompleks Istana Mangkunegaran. Museum ini menyimpan koleksi benda-benda bersejarah milik Puro Mangkunegaran yang dikumpulkan sejak tahun 1926. Museum Puro Mangkunegaran ini dibuka untuk umum mulai tahun 1968 dan dikelola oleh Pariwisata Mangkunegaran. Museum Puro Mangkunegaran dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat dan Sabtu jam 8.30 sampai jam 14.30 WIB, serta hari Kamis dan Minggu jam 8.30 sampai jam 14 WIB. Tiket masuk Museum Puro Mangkunegaran ini relatif murah yaitu Rp20.000 per orang. Di Museum Puro Mangkunegaran ini sobat-sobat piknikers bisa menyaksikan Pendopo Ageng. Pendopo Ageng ini dibangun pada tahun 1757. Pendopo Ageng ini adalah sebuah bangunan berbentuk rumah joglo dan berlantai marmer dengan luas sekitar 3.500 meter persegi, dan bisa menampung 5.000 sampai 10.000 orang dan merupakan pendopo atau bangunan joglo terbesar di Indonesia. Tepat di belakang pendopo terdapat peringgitan. Bangunan ini berbentuk kutub ngambang. Peringgitan digunakan untuk pertunjukan wayang kulit. Di tempat ini juga terdapat foto Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro ke-9 beserta Gusti Kanjeng Permaisuri Mangkunegoro ke-9. Selanjutnya sobat-sobat piknikers bisa menyaksikan berbagai koleksi benda-benda pusaka dan benda bersejarah lainnya di dalam Ageng. Namun di dalam Ageng ini pengunjung dilarang untuk mengambil gambar baik video maupun foto. Di belakang dalam Ageng, terdapat Balai Warni dan Keputren yakni tempat kediaman keluarga Mangkunegaran. Di dalamnya terdapat taman yang ditumbuhi pohon, bunga, semak hias, sangkar berisi burung, patung-patung klasik bergaya Eropa, serta kolam air mancur. Di Taman Kaputren ini juga terdapat Balai Pracimoyoso, yaitu sebuah ruang keluarga berbentuk segi 8 yang digunakan untuk rapat dan pertemuan keluarga Istana Mangkunegaran. Di dalam bangunan terdapat perabotan dari Eropa. Kaca-kaca berbingkai emas terpasang berjejer di dinding. Selain itu di tempat ini kita juga bisa menyaksikan ruang makan keluarga Istana Mangkunegaran. Objek wisata selanjutnya atau yang kedua adalah Pasar Triwindu. Setelah puas jalan-jalan di Mangkunegaran, selanjutnya sobat-sobat piknikers bisa melanjutkan jalan-jalannya ke Pasar Triwindu. Pasar Triwindu ini jaraknya hanya sekitar 350 meter dari Museum Puro Mangkunegaran, jadi sobat-sobat piknikers bisa berjalan kaki saja untuk menuju ke Pasar Triwindu ini. Pasar Triwindu ini merupakan salah satu pasar tua di kota Solo. Pasar Triwindu ini didirikan pada tahun 1939 dalam rangka memperingati 24 tahun pemerintahan Mangkunegoro ke-7. Nama Triwindu berasal dari Tri yang berarti 3 dan Windu berarti 8 dan 3 dikali 8 sama dengan 24. Oleh sebab itulah pasar ini dinamakan Pasar Triwindu. Berkunjung ke Pasar Triwindu ini seakan kita diajak untuk menyusuri lorong waktu dan kembali ke masa lalu, karena sobat-sobat piknikers bisa melihat-lihat berbagai koleksi barang-barang antik dan klasik yang sudah jarang dijumpai di pasaran umum. Ada berbagai barang antik dan kuno yang dijual di Pasar Triwindu ini seperti koleksi keramik dan piring-piring kuno zaman dulu. Ada pula koleksi lampu-lampu hias klasik dan berbagai hiasan dinding yang bernuansa klasik. Selain itu ada juga koleksi patung-patung Jawa dan lukisan-lukisan wayang yang terbuat dari kayu. Di Pasar Triwindu ini juga ada koleksi-koleksi peralatan rumah tangga tempo dulu seperti setrika arang, cangkir minuman tempo dulu, pompa air manual dan juga TV-TV tabung zaman dahulu. Bagi sobat-sobat piknikers yang hobi mengoleksi barang-barang antik dan klasik, Pasar Triwindu ini adalah tempat yang sangat recommended untuk dikunjungi.
Objek wisata selanjutnya atau yang ketiga adalah Monumen Pres Nasional. Monumen Pres Nasional ini berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 59, Solo atau Surakarta. Untuk memasuki Monumen Pers Nasional ini pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, asyik bukan? Monumen Pres Nasional ini beroperasi mulai jam 9 sampai jam 15, setiap hari kerja yaitu Senin sampai Jumat. Di Monumen Pres Nasional ini sobat-sobat piknikers bisa jalan-jalan sambil belajar tentang sejarah perjalanan pres atau sejarah jurnalistik di Indonesia. Sebenarnya di tahun 1946, gedung ini tuh dulunya dipakai untuk pertemuan Kongres Wartawan pertama di Indonesia. Namanya, kemudian sekarang disebut dengan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, mulai dari sini itu berkeinginan untuk membentuk suatu museum pers gitu. Di tahun 1956 ini beliau akhirnya membentuk sebuah monumen pers nasional yang ada di Solo ini. Di Monumen Pres ini terdapat ruang pamer sejarah pres. Di ruang pamer sejarah pres ini sobat-sobat piknikers bisa melihat-lihat koleksi benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan pres dan salah satu koleksi yang paling bersejarah adalah pemancar radio kambing. Radio kambing ini merupakan cikal bakal berdirinya RRI atau Radio Republik Indonesia dan radio kambing ini pernah digunakan untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu di ruang pamer sejarah pres ini, sobat-sobat piknikers juga bisa melihat-lihat koleksi berbagai mesin ketik kuno dan juga kamera-kamera lawas serta peralatan komunikasi zaman dahulu kala. Objek wisata selanjutnya atau yang keempat, adalah Museum Radia Pustaka. Museum Radia Pustaka berlokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 275 Surakarta. Museum Radia Pustaka ini beroperasi setiap hari, dari hari Selasa hingga hari Minggu, sementara hari Senin tutup untuk kegiatan perawatan museum. Jam operasional dari Museum Radia Pustaka ini, mulai dari jam 9 hingga jam 16 sore. Dan kabar gembiranya untuk memasuki museum tertua di Indonesia ini tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, asyik bukan? Museum ini didirikan tanggal 28 Oktober tahun 1890 pada zaman Sri Susuhunan Pakubuwono ke-9 oleh KRA Sosrodiningrat IV selaku Pepatih Dalem Keraton Surakarta. Di Museum Radia Pustaka ini sobat-sobat piknikers bisa menyaksikan berbagai koleksi benda-benda pusaka seperti keris, tombak, patung-patung perunggu dan benda-benda bersejarah lainnya. Selain itu di Museum Radia Pustaka ini juga dilengkapi dengan perpustakaan yang menyimpan naskah-naskah kuno yang dibuat oleh para pujangga Keraton Surakarta pada tempo dulu. Objek wisata selanjutnya atau yang kelima adalah Museum Keris Nusantara. Setelah dari Museum Radia Pustaka sobat-sobat piknikers bisa melanjutkan jalan-jalannya ke Museum Keris Nusantara. Museum Keris Nusantara ini berlokasi di Jalan Bayangkara nomor 2 Kota Surakarta dan lokasinya tidak jauh dengan Museum Radia Pustaka. Tiket untuk memasuki museum ini juga relatif murah, untuk hari biasa Senin sampai Jumat Rp7.500 untuk umum, dan Rp5.000 untuk pelajar. Sedang pada hari libur Rp10.000 untuk umum dan Rp7.500 untuk pelajar. Museum Keris Nusantara merupakan museum keris terlengkap dan terbesar di dunia. Museum Nusantara ini terdiri dari 5 lantai dan mempunyai koleksi ribuan keris dan berbagai senjata tradisional dari seluruh Nusantara. Dan salah satu masterpiece yang ada di Museum Keris Nusantara ini adalah keris Kiai Tenguro yang merupakan koleksi keris dari Presiden Joko Widodo. Objek wisata selanjutnya atau yang keenam adalah Galabo, yaitu pusat kuliner malam di Solo. Setelah seharian jalan-jalan, malam harinya sobat-sobat piknikers bisa menikmati wisata kuliner dan makan malam di Galabo. Galabo adalah singkatan dari Gladak Langenbogan, sebuah tempat wisata kuliner malam di kota Solo. Galabo ini berlokasi di sebelah timur Bundaran Gladak, tepatnya di Jalan Mayor Sunario depan Beteng Trade Center dan Pusat Grosir Solo.
Dan Galabo ini dibuka mulai jam 17 sampai dini hari. Di Galabo ini ada 28 stand kuliner, yang menyediakan menu makanan tradisional legendaris di Solo seperti rawon penjara Buhar, tengkleng klewer Bu Edi. Selain itu juga ada berbagai menu makanan kekinian seperti sate buntel kedai Priyayi dan sate buntel Bu Erna dan lain sebagainya. Selain menyajikan berbagai menu makanan dan minuman di Galabo ini juga ada sajian hiburan live music, sehingga pengunjung bisa makan sambil menikmati live music atau bagi pengunjung yang mempunyai suara emas bisa ikut bernyanyi dan berjoget di area live music di Galabo ini. Nah demikian tadi liputan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bagi sobat-sobat piknikers yang suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.